You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Marc Marquez naikkan standar di MotoGP 2025, Michele Pirro senang kerja kerasnya terbayar. Pembalap tes Ducati Corse, Michele Pirro, ikut bangga standar di MotoGP 2025 naik gara-gara Marc Marquez. Sebab, sumbangsihnya dalam mengembangkan motor Ducati Desmosedici EP25 terbayar lunas. Marquez saat ini memuncaki klasemen MotoGP 2025 dengan 233 poin. Pembalap tim Ducati Lenovo itu sudah 4 kali menjadi pemenang dan 6 kali naik podium. Pirro mengatakan Marquez selalu ingin menjadi pembeda dalam setiap musim MotoGP. Jadi, ia menilai tidak heran pembalap tersebut sangat bekerja keras dalam meningkatkan kemampuannya. Saya pikir tahun ini, dengan Marc Marquez, standarnya telah dinaikkan dan dibandingkan dengan tahun lalu, kata Pirro, dilansir dari laman Motosan. Menurut pria asal Italia itu, persaingan MotoGP 2025 pasti akan berjalan ketat. Ia meyakini setiap tim akan bekerja keras agar pembalapnya bisa meraih hasil maksimal dalam setiap serinya. Ada persepsi semua orang bisa menang, ungkap Pirro. MotoGP tidak lagi seperti saat kemenangan hanya diraih oleh 2 atau 3 pembalap karena mungkin semua orang memiliki motor yang kurang bertenaga, tukas ex-pembalap tim Ducati itu. Pirro mengaku sangat senang performa motor-motor Ducati cukup baik dalam MotoGP 2025. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerjanya sebagai pembalap tes atau penguji. Kemudian, tentu saja, mengetahui Ducati adalah motor paling bertenaga dan yang diinginkan semua orang membuat saya bangga, tandasnya. Sementara itu, di balik target wajib menang Marc Marquez di MotoGP Aragon, Ducati punya cara mengejutkan agar si alien tak bikin blunder lagi. Ducati Lenovo rupanya punya cara unik untuk mengingatkan Marc Marquez agar tidak sembrono lagi. Hal ini terungkap dalam video di balik layar, Inside Ducati Lenovo Team, yang tayang setelah balapan MotoGP Aragon. Seri balap MotoGP Aragon pada akhir pekan lalu, 6 hingga 8 Juni 2025, menandai penampilan tanpa celah dari seorang Marc Marquez. Bagaimana tidak? Juara dunia 8 kali itu memimpin hasil semua sesi dari latihan bebas pertama sampai balapan utama di Motorland Aragon, Alcanis, Spanyol. Saking kalapnya, Marquez juga memuncaki catatan waktu pada sesi latihan pemanasan yang tidak benar-benar krusial dalam akhir pekan yang sudah padat. Sebagai informasi, sapu bersih semua sesi sampai yang kurang penting ini terakhir kali terjadi pada GP Jerman musim 2015. Pelakunya? Betul, Marc Marquez. Setelah mengalahkan adik, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, pada balapan utama, si semut dari Cervera membeberkan bahwa kemenangan di Aragon memang harga mati. Kemenangan ini merupakan keharusan di dalam garasi kami dan bagi saya sendiri, ucap Marquez besar seperti dilansir dari motorsport.com. Memang, saya memimpin klasemen. Saya memiliki keunggulan atas Alex, saya memiliki keunggulan atas Pecco, Francesco Bagnaia, tetapi di 2 sirkuit yang bagus buat saya, yaitu Austin dan Jerez, saya kehilangan 50 poin. Kalau kami ingin bersaing dalam kejuaraan, kami tidak boleh mengulangi kesalahan ini, apalagi seperti yang terjadi di Austin. Austin adalah sebuah kesalahan besar dan hari ini saya sangat fokus. Blunder yang dilakukan Marquez pada balapan di Austin, tuan rumah GP Americas, April lalu memang tragis karena rekam jejaknya yang impresif di sana. Marquez menjadi raja kota, singkatan Circuit of the Americas, berkat rekor pole position sekaligus kemenangan selama 6 musim beruntun pada 2013 hingga 2018. Sirkuit yang didominasi tikungan kiri seperti kota memang favorit Marquez. Tanda-tandanya pun bagus saat dia menjadi yang tercepat dalam sesi latihan, kualifikasi, balapan sprint, hingga sempat unggul 2 detik saat balapan utama. Apes, Marquez teledor sampai tidak sengaja memotong kerb alias pinggir lintasan terlalu dalam sehingga motor Ducati Desmosedici EP25 yang ditunggangi tergelincir pada lap ke-9. Sementara di Jerez, arena seri MotoGP Spanyol, Marquez terjatuh juga karena mengalami selip, bahkan saat balapan baru berjalan 3 lap. Bisa dimaklumi jika Marquez tampil lebih berhati-hati di Aragon. Fakta bahwa Aragon juga sirkuit kiri yang masuk daftar favoritnya bakal membuat Marquez kembali terlihat bodoh jika gagal merebut kemenangan karena kesalahan sendiri. Dalam bagian akhir serial dokumenter Inside Ducati Lenovo Team, manajer sistem elektronik Ducati,
Gabriel Conti, terlihat menggoda Marquez dalam perayaan kemenangan di garasi. Untuk arahan pagi tadi, kami sudah menyiapkan 2 foto dari kecelakaanmu di Austin dan Jerez sehingga tidak terjadi lagi, kata Conti sambil menenteng 2 kertas. Kertas di bagian atas menunjukkan Marquez sedang berusaha mengangkat motornya setelah terjatuh pada balapan YP Americas. Sedangkan yang kertas di bagian bawah adalah foto momen beberapa saat setelah Marquez terjatuh pada balapan YP Spanyol. Marquez tertawa lebar. Benar-benar mengejutkan, ucapnya dalam bahasa Italia. Conti menimpali, kami tidak berani menunjukkannya ke kamu. Sekarang waktunya. Marquez tertawa lagi saat 2 foto terkutuk itu malah disodorkan kepadanya. Tekanan yang dialami Marquez bakal menurun pada seri berikutnya yaitu MotoGP Italia pada 20 hingga 22 Juni 2025 di sirkuit Mugello, Toscana, Italia. Sebab, rekor Marquez tidak benar-benar bagus di Mugello dengan baru 1 kemenangan yang diraih sepanjang kiprahnya di kelas para raja. Meski begitu, bukan Marquez tentunya kalau balapan tapi tidak mengincar posisi pertama. Ada jarak 93 poin di puncak klasemen yang harus dijaga Marquez demi mimpi menjadi juara MotoGP lagi setelah 6 tahun lamanya. Sementara itu, Davide Tardozzi mengaku, usai tes Aragon Marc Marquez, bermasalah, tetapi Pecco Bagnaia full senyum. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, mengungkapkan bahwa selama tes hari Senin di Motorland Aragon, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia menunjukkan emosi berbeda yang mencerminkan perbedaan hasil yang mereka raih sepanjang musim ini. Meskipun secara hasil Marc lebih baik dari Pecco, namun pembalap Italia itu justru full senyum. Kenapa ya? Pagi hari kami memulai program pengujian untuk kedua pembalap, fokusnya untuk menguji fairing baru. Kami mencoba menambah daya cengkeraman dan beban pada ban belakang. Kami juga berusaha mencoba membuat motor lebih lincah saat melewati Cicane, kata Tardozzi mengenai tes Aragon. Lebih lanjut Davide Tardozzi menjelaskan, kami menuntut para ahli aerodinamika untuk meningkatkan semua aspek. Tapi jelas itu tidak mungkin. Itulah sebabnya, para teknisi sedang mengerjakan semua hal yang masih menjadi tanda tanya bagi para pembalap setelah pengujian. Di area mana fairing baru lebih baik, dan di area mana masih dapat ditingkatkan. Di kubu Pecco, sudah ada senyum dan kebahagiaan. Namun di kubu Marc masih ada tanda tanya. Namun itu karena Marc memiliki motor yang bekerja dengan sempurna untuknya. Jika kami memutuskan bahwa fairing baru lebih baik, maka kami akan menggunakannya pada balapan berikutnya di Mugello, imbuh bos asal Italia itu. Setelah performa Pecco Bagnaia buruk dalam beberapa balapan terakhir, Tardozzi tidak dapat menyembunyikan rasa leganya melihat rider Italia itu kembali kompetitif. Seperti diketahui, juara dunia 3 kali itu selalu mengeluh feel-nya buruk pada bagian depan YP25 miliknya. Tardozzi juga yakin, Pecco akan sangat kompetitif pada balapan kandangnya di Mugello akhir pekan depan yang dia menangkan tahun lalu. Pecco kembali kompetitif di Aragon. Di Mugello, dia juga akan sangat kompetitif. Akhirnya, kami menemukan cara untuk memberinya rasa percaya diri di bagian depan. Dia bekerja dengan baik saat tes, menjelaskan dengan baik jeda dan kekurangan kepada gigi dalinya dan teknisi. Kami lebih senang melihat Pecco kembali, daripada tentang hasilnya, tegas Tardozzi. Setelah menguji aerodinamis yang baru, Pecco Bagnaia tidak yakin bahwa paket tersebut siap untuk Mugello. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan lebih banyak tes untuk menguji bagian tersebut. Pembalap berusia 28 tahun itu juga mengakui ada pro dan kontra dengan paket baru tersebut. Usai tes Pecco mengatakan, hari yang panjang karena kami harus menjajal fairing baru. Memang benar bahwa itu membantu saya di beberapa area tetapi lebih buruk di area lain. Kami perlu menemukan keseimbangan. Mungkin kami tidak akan membawanya ke Mugello. Kami butuh lebih banyak pengujian. Ada tes di Barcelona untuk Michele Pirro, tes rider Ducati, penting baginya untuk menguji bagian ini. Saya mencoba swing arm baru yang bekerja dengan baik tetapi tidak dalam kondisi seperti hari ini. Jadi sulit untuk membuat keputusan. Saya senang karena saya punya feel dan saya mampu meningkatkannya. Saya merasa baik tapi tidak 100%. Tetapi saya mampu mengerem dengan kuat, agar percaya diri saat masuk tikungan. Saya masih butuh lebih banyak kecepatan. Kami butuh lebih banyak waktu. Untungnya, seri berikutnya adalah Mugello. Itu adalah trek tempat saya tahu setiap detailnya jadi mungkin saya bisa beradaptasi lebih cepat, imbu murid Valentino Rossi itu. Di sisi lain Marc Marquez menyelesaikan tes Aragon di posisi ketiga tertinggal 0,132 dari pembalap tercepat Maverick Vinales.
Baby Alien mengungkapkan bahwa catatan waktu yang dia bukukan dengan fairing baru mirip ketika dia memakai fairing lama. Marquez mencoba membandingkan kedua fairing, dia menjelaskan, kami fokus pada fairing baru. Dengan kedua fairing, catatan waktunya sangat mirip. Ketika kita membawa sesuatu yang baru dan hasilnya mirip, itu pertanda baik. Kami perlu bekerja dengan keseimbangan motor. Para analis akan memeriksa semuanya. Kemudian memutuskan arahnya. Jika saya menginginkannya di Mugello, saya bisa melakukannya. Tetapi kami perlu memutuskan karena keseimbangan dan kecepatan motor kami sudah bagus. Kami perlu memutuskan untuk tidak kalah dengan cara ini, pungkas juara dunia 8 kali itu.